Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, teman-teman. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Anis Pujarti dari kelas 12 4B NIM 12183214. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu aspek ergonomik. Apa sih yang dimaksud dengan aspek ergonomik? Teman-teman udah ada yang tahu belum? Kalau belum, ayo kita bahas bareng-bareng. Pengertian dari ergonomik adalah faktor kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh nyata dalam peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Beberapa aspek yang berhubungan dengan ergonomik yaitu satu, pengukuran dan antropometrik. Yang kedua, aspek ergonomik dari stasiun kerja. Yang ketiga, pencahayaan, dan yang keempat, suhu dan kualitas udara. Selanjutnya yang kelima, gangguan suara, yang keenam, kesehatan dan keamanan kerja, dan yang terakhir, kebiasaan dalam bekerja. Beberapa aspek yang berhubungan dengan ergonomik yaitu yang pertama, pengukuran dan antropometrik. Antropometrik adalah bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia, misalnya tinggi badan dan jangkauan tangan. Tujuan dari mempelajari antropometrik adalah untuk memperoleh keseimbangan antara teori yang diperoleh dari sejumlah acuan dan suasana kerja yang sebenarnya, sehingga kenyamanan kerja dapat dicapai dengan gilirannya akan meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, aspek ergonomik dari stasiun kerja. 1. Pemasukan data. Pekerjaan berorientasi pada hard copy lebih banyak memerlukan pengetikan daripada melihat ke layar tampilan. Operator membutuhkan kursi yang baik dan dapat diatur. Papan ketik dapat diatur, posisi dokumen tepat, dan kualitas dokumen sumber yang baik. Yang kedua, akuisisi data dan pengolahan kata. Pekerjaan yang lebih banyak menatap ke layar tampilan. User sebaiknya disediakan layar tampilan dengan kualitas karakter yang baik, kontras karakter ke layar yang tinggi, serta kendali kilau yang memadai. Dan yang ketiga, pekerjaan interaktif. Pekerjaan yang variatif, user tidak diam di tempat tetapi bergerak dalam pekerjaannya. Yang ketiga, pencahayaan. Untuk menghindari adanya kilau yang ditimbulkan oleh layar monitor adalah dengan memasang filter anti kilau dan pengaturan pencahayaan. Tujuan utama dari perancangan pencahayaan adalah mengenai peletakan layar monitor antara lain 1. Menghindarkan user dari cahaya terang langsung maupun pantulan mengenai layar monitor. Yang kedua, menghindari adanya kecerahan pada bagian depan user yang berlebihan dibandingkan kecerahan pada layar monitor. Yang ketiga, keyakinan bahwa adanya pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar monitor. Yang keempat, suhu dan kualitas udara. Suhu dan kelembaban merupakan faktor yang sangat penting dalam kualitas udara. Suhu udara yang panas dapat membuat berkurangnya konsentrasi kerja. Yang ketiga, solusinya adalah dengan pemasangan pengontrol udara dalam ruangan. Yang keempat, letak pengontrol udara harus diatur sedemikian rupa sehingga arah aliran udara yang dihasilkan tidak langsung mengenai user. Yang kelima, gangguan suara. Manusia sebenarnya sangat sensitif terhadap perubahan suara yang sekecil apapun. Manusia seringkali tidak sadar dengan adanya suatu suara yang tetap asalkan suara tersebut tidak berlebihan dan kebiasaan. Yang ketiga, kepekaan masing-masing manusia terhadap gangguan suara tidaklah sama. Yang keempat, tetapi orang cenderung tidak menyukai adanya suara yang selalu mengalami perubahan keras dan tinggi rendah secara tidak beraturan. Yang keenam, kesehatan dan kenyamanan kerja. Aspek keamanan dan kenyamanan kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi umum kesehatan seseorang. Rutinitas pekerjaan juga dapat menyebabkan penurunan kondisi kesehatan seseorang. Sebagai contoh, adalah pekerjaan seorang sekretaris yang mengharuskan duduk lama untuk melakukan tugas pengetikan dan pengecekan dokumen, sehingga lambat laun ia akan mengalami kelelahan otot dan persendian. Kemudian yang terakhir, kebiasaan dalam bekerja agar seseorang selalu merasa nyaman dalam bekerja. 1. Bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan dalam kondisi yang benar. Yang kedua, mengubah posisi duduk secara periodik untuk mencegah kelelahan otot. Yang ketiga, mengambil istirahat sejenak secara periodik. Yang keempat, mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama tanpa diselingi istirahat beberapa saat. Yang kelima, berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendurkan ketegangan otot.
Oke teman-teman, sekian video pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.